Legenda Batu Menangis. Halo, adik pandai. Inginkah kamu disayang semua orang? Kamu harus selalu berbuat baik. Kamu juga harus menghormati orang lain. Pasti kamu disayang semua orang. Saksikanlah legenda Batu Menangis berikut ini. Pundai bersama ibunya tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Pundai dan ibunya menempati sebuah gubuk. Sebenarnya Pundai gadis berparas cantik, namun Pundai pemalas dan manja. Pundai tidak mau membantu ibunya bekerja. Pundai lebih suka bersolek di depan cermin. Ayah Pundai telah meninggal. Oleh karena itu, ibu Pundai bekerja keras. Ibu Pundai bekerja mencari rumput. Ibu Pundai juga mencari kayu bakar di ladang. Suatu hari, ibu Pundai mengajak Pundai ke ladang. Namun, Pundai menolak ajakan ibu. Suatu ketika, ibu Pundai meminta Pundai menggoreng ikan. Akan tetapi, Pundai menolak permintaan ibunya. Pundai selalu mengeluh. Pundai mengeluhkan keadaannya yang miskin. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Ternyata sahabat Pundai datang. Ia memberitahu Pundai tentang pesta di desanya. Pundai menunggu ibunya pulang dari ladang. Tidak lama ibunya kemudian pulang. Pundai tetap ingin membeli baju baru. Pundai terus memaksa ibunya. Akhirnya, ibu Pundai menuruti permintaan anaknya. Keesokan harinya, ibu Pundai bersama ibunya pergi ke pasar. Ibu Pundai dan ibunya pergi ke pasar. Ibu Pundai berjalan di belakang Pundai. Selama perjalanan, ibunya mengajak Pundai berbicara, tetapi Pundai marah. Pundai berkata, "Diamlah, Bu, jangan berbicara terus." Ibunya berkata, "Baiklah, Nak." Pundai bertemu dengan temannya. "Hai Pundai, kamu mau kemana? Siapa itu yang berjalan di belakangmu?" "Hai, aku mau ke pasar. Dia pembantuku," kata Pundai. Ibu Pundai sedih mendengar jawaban Pundai. Namun, ibu Pundai mencoba berbesar hati. Pundai dan ibunya tiba di pasar. Banyak pedagang menawarkan baju dan kain. Pundai dan ibunya mendatangi salah satu pedagang. Pedagang baju kagum akan kecantikan Pundai. Pedagang itu memuji ibu Pundai atas kecantikan anaknya. Seketika, Pundai marah mendengar pujian dari pedagang itu. "Wah, ibu pasti senang punya anak secantik ini." Pundai marah. "Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Ah, bajunya jelek-jelek," kata Pundai. Pundai meninggalkan pedagang itu dengan muka kesal. Kemudian Pundai berpindah ke pedagang baju yang lainnya. Pundai asik memilih-milih baju. Tiba-tiba ada seorang wanita berbicara. "Wah, anak ibu cantik sekali." Lalu Pundai kembali marah. "Aku bukan anaknya. Dia itu pembantuku. Ibuku ada di rumah. Ibuku cantik sepertiku." Ibu Pundai sangat sedih mendengar pernyataan Pundai. Namun, ibu Pundai terus bersabar
dan berkata, "Ya Tuhan, ampunilah anakku. Sadarkanlah dia atas kesalahannya. Ampunilah dosanya." Pundai terlihat kesal. Ibu Pundai mengajak Pundai ke warung. Ibu Pundai mencoba menenangkan anaknya. Pundai dan ibunya sampai di warung. Ibu Pundai memesan 2 gelas minuman. Tidak lama kemudian, penjaga warung menyerahkan minuman. Penjaga warung itu memuji kemiripan Pundai dengan ibunya. "Wah, ibu pasti senang memiliki putri cantik. Wajah ibu dan putri ibu mirip." Pundai tidak terima disamakan dengan ibunya. Pundai tidak dapat menahan amarahnya. Pundai berteriak di tengah keramaian warung, "Hai kalian semua, dengarkan aku. Dia pembantuku. Ibuku cantik dan bersih seperti diriku. Perempuan tua ini bukan ibuku." Ibu Pundai kaget mendengar teriakan Pundai. Ibu Pundai menenangkan Pundai. Pundai berlari keluar warung. "Pundai, aku ini ibumu, nak. Aku yang mengandung dan membesarkanmu," kata ibu Pundai. Lalu Pundai menjawab, "Aku ingin ibu cantik dan kaya, tidak sepertimu. Tuhan pasti salah. Aku tidak mau hidup bersama ibu. Lebih baik aku menjadi batu." Ibu Pundai menasihati Pundai. Akan tetapi, Pundai tidak mau mendengarkan. Pundai justru menyakiti ibunya. "Astaga nak, jagalah ucapanmu. Jangan berbicara seperti itu. Kata-kata yang kita ucapkan adalah doa," kata ibu. Tetapi dengan marah, Pundai menjawab, "Biarkan saja. Aku tidak suka dengan keadaan seperti ini." Duar! Duar! Tiba-tiba petir menyambar. Langit menjadi gelap. Pundai dan ibunya terkejut. Pundai juga ketakutan. Petir terus menyambar-nyambar. Ibu Pundai mengajak Pundai pulang ke rumah. Ibu Pundai dan Pundai terus berjalan. Di tengah perjalanan, Ibu Pundai merasa Pundai tidak mengikutinya. Kemudian, Ibu Pundai menoleh ke belakang. Pundai terlihat ketakutan sambil memandangi kedua kakinya. "Pundai, astaga nak, apa yang terjadi padamu?" Pundai menjawab, "Kakiku, Bu. Kakiku tidak bisa digerakkan. Kakiku juga mengeras. Tolong aku, Bu." Ibu Pundai mendekati Pundai. Ibu Pundai memeriksa kaki Pundai. Ibu Pundai mulai menangis. "Pundai, segeralah minta ampun kepada Tuhan, nak." Lalu dengan menangis, Pundai berkata, "Ampunilah aku, Tuhan. Ampuni aku." Pundai menyadari kesalahannya. Pundai memohon maaf kepada ibunya. "Maafkan aku, Ibu. Ampunilah aku." Perlahan-lahan tubuh Pundai mengeras. Tubuh Pundai berubah menjadi sebongkah batu. Anehnya, batu itu terus mengeluarkan air mata. Batu itu kemudian dikenal dengan nama Batu Menangis. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.